Halo, halo, halo. Selamat datang di Sabtu Berpikir, episode ke-14. Setupnya beda terus ya. Jadi di Sabtu Berpikir kali ini tuh aku pengen ngomongin soal apa ya? Aku pengen sebenarnya Sabtu kebelakang ini tuh aku lagi kepikiran banget soal konsistensi gitu. Dan apa sih dampak dari konsistensi itu gitu, dan kenapa konsistensi itu tuh diperluin gitu. Di awal minggu ini aku udah mulai gitu ya upload dan scheduling video sehingga aku bisa konsisten untuk nge-push YouTube, karena dengan kondisi dan situasi aku sekarang, aku rasa aku udah bisa fokus ke bikin konten gitu ya. Fokus ke bikin kontennya itu bukan ke kualitasnya sekarang aku mikirnya, nor kuantitasnya juga, tapi lebih ke konsisten untuk nge-publish gitu. Entah kenapa aku ngerasa itu aku lihat itu seperti otot gitu. Jadi otot nge-publish sesuatu tuh harus dilatih gitu menurut aku. Dan kayaknya ada prinsip baru yang aku coba coba mengartikan gitu, coba aku makanya adalah aku lupa literally kata-katanya, pokoknya kayaknya start wait, apa ya? Aku lupa. Pokoknya yang penting kelar gitu. Maksudnya oke, udah set deadline nih. Misalnya kayak konten kepikiran banget, udah set deadline di awal, kita udah bilang oke, tiap Senin ya kita harus kelarin gitu tiap Senin gitu kan. Oke, tapi gimana kalau misalnya belum selesai ini, nggak apa-apa. Ya harus selesai secukupnya aja, seminimumnya aja. Tiap Senin publish. Gitu, tiap Senin publish, tiap Senin. Kepikiran banget yang episode pertama itu aku beneran tidak sesuai sama gambaran aku. Kayak aku harusnya tambahin gambar ini, harus tambahin video ini. Sama kayak video kepikiran 2 juga ini mungkin akan seperti video kepikiran banget 1 gitu. Gak akan gak akan seperfect yang aku bayangin dan secemerlang vision aku di awal gitu. Dan itu aku harus coba berdamai dengan itu, dan itu yang aku coba lagi latih di tahun ini gitu kan. Tahun lalu aku coba bikin TikTok dan it's very hard. Aku coba stay terus publish meskipun baru dikit ya. Stay publish video selama 7 hari itu, dan itu bener-bener aneh banget. Bener-bener nggak kayak aku. Nggak tahu ya, mungkin aku belum paham cara bikin konten vertikal gitu. Tapi entah kenapa aku seneng banget bikin long form. Aku seneng banget bikin kayak gini dan ngobrol gitu. Aku nggak kepikir, aku ngerasa aku seperti orang lain. Itu kenapa aku stop sekarang untuk bikin konten TikTok gitu. Karena aku ngerasa kayak dipaksa gitu. Dan aku ngelakuin eksperimen selama 7 hari, dan di dalam 7 hari itu aku nggak dapat senengnya. Aku cuman dapat views gitu kan, dapat followers baru, asik. Tapi apakah aku mau ngelakuin ini terus-terusan gitu? Aku ngerasa kayaknya enggak deh. Jadi yaudah deh, 2025 coba bikin apa aja yang kepikiran, terus publish, lihat komentar-komentar atau feedback-feedbacknya. Ini masih awal tahun gitu kan, coba aja bikin dulu mungkin 10 atau 20 atau 30, terus lihat feedbacknya. Tapi yang jelas konsistensi mengupload di YouTube yang pengen aku coba tingkatin gitu. Karena aku udah bilang di video pertama itu bahwa Senin Sabtu. Plannya itu sebenarnya Senin untuk membuka minggu teman-teman gitu ya, dengan hal yang dengan series kepikiran banget. Terus di akhir minggu itu nutup dengan Sabtu Berpikir gitu. Nah, kalau aku caranya itu kayaknya teman-teman tadi gitu ya. Kalau aku caranya itu aku bikin di sebelumnya, jadi di minggu sebelumnya. Jadi
ini nanti akan tayang di Sabtu depan harusnya. Jadi ini aku bikin di minggu sebelumnya. Nah jadi kayak gitu, mau aku jalanin rutinitasnya seperti itu. Dan kita coba lihat, ada dari beberapa video kayaknya kepikiran banget. Pertama itu cukup gitu ya, cukup aku rasa algoritma ada di sisi aku, karena itu video kedua yang viewsnya cukup banyak setelah Sabtu Berpikir 2 kalau nggak salah. 200-an dan banyak yang komen, dan aku nggak tahu ternyata ada orang yang aku kenal Kamega, shout out Kamega, dan komen gitu, dan video aku muncul di berandanya beliau itu. Oke, oh wow, algoritma lagi di sisi aku sekarang gitu. And then Sabtu Berpikir sebelumnya juga ada yang komen gitu kan tentang gimana caranya ke luar negeri, aku pengen tanya-tanya gitu. Dan itu menarik banget untuk bisa lihat si videonya itu nyampe ke orang-orang yang pengen cari tahu gitu. Nah mungkin algoritmanya lagi nge-favor ke situ, lagi nge-push orang-orang yang konsisten untuk upload videonya. Dan itu mungkin algoritma tren tahun ini kali ya. Tapi ngomongin soal konsisten tuh susah gampang. Maksudnya it's easier said than done menurut aku. Karena pasti selama misalnya kita set 1 minggu aja, oke aku dalam 1 minggu ini akan konsisten ngelakuin ini gitu. Itu tuh akan banyak sekali distraction gitu kan di tengah-tengah minggu yang bakal mengganggu rutinitasnya atau mengganggu plannya. Makanya minggu lalu atau 2 minggu lalu, aku lupa, 2 minggu lalu harusnya, minggu lalu itu aku install app namanya Focus. Ini minggu kemarin aku udah coba pakai dan sangat-sangat benar-benar membantu aku untuk bisa konsisten. Karena konsisten itu aku lihat sebagai impact gitu dari kerja yang kita lakukan. Kerja yang kita lakukan ini di sini fokus menurut aku. Aku download aplikasi namanya Focus. Jadi Focus itu app dimana kita tuh ngembangin garden kita dengan nanam tanaman gitu. Teman-teman bisa download. Aplikasinya sih berbayar sayangnya, tapi harusnya ada banyak app-app gratis yang mirip dan similar. Aku suka pakai, aku beli kemarin karena aku rasa dia yang fiturnya paling oke gitu. Nah jadi intinya semakin lama kita fokus, semakin gede tumbuhannya gitu, atau semakin ramai garden kita. Jadi kita men-treat waktu kita fokus dengan garden yang oke. Nah dengan motivasi aku pengen lihat garden aku atau taman aku tuh banyak tumbuhannya, sehingga aku jadi kayak punya tujuan gitu. Oke, aku fokus gini. Aku fokus selain untuk menyelesaikan to-do list aku atau kerjaan aku sambil nanam loh ini di secara digital gitu. Agak aneh tapi it worked. Selama minggu kemarin itu aku jadi lebih bisa fokus gitu, karena tadi selain nyelesain to-do list, teman-teman ngelihatnya tadi ya ini banyak lah strategi planning lah, cukur rambut, terus edit video, shoot video Raditya Dika. Itu aku jadi bisa nyelesain gitu, dan ya aku sangat-sangat rekomen app itu Focus, teman-teman bisa pakai. Jadi aku sekarang lagi latihan fokus karena attention span atau apa gitu. Jadi ada buku bagus banget, The Stolen Focus atau apa gitu. Dan ada juga yang ngebahas soal the anxiety of this generation apa gitu bukunya gitu. Itu ada di wishlist buku aku. Pokoknya konsep di mana fokus itu udah dicuri karena video ini, karena sosial media dan segala macam gitu. Dan aku pengen coba ngembaliin itu gitu. Aku pengen coba ngebalikin fokus aku gitu. Aku pengen coba ngambil kontrol itu kembali, dan salah satu caranya adalah dengan set time ini.
Mungkin teman-teman familiar dengan Pomodoro. Pomodoro juga teman-teman bisa lakuin kalau teman-teman nggak mau install app-nya. Pomodoro seperti biasa, set timer aja 25 menit dan teman-teman fokus gitu. Fokus selama 25 menit, no distraction. Terserah mau dibikin 60 menit, 20 menit. Mau dibikin 60 menit, 120 menit. Kalau aku biasanya 25 menit karena aku ngerasa aku bisa fokus 25 menit and then mungkin take a break 5 menit, 10 menit and then fokus lagi gitu. Dan sejauh ini 25 menit itu benar-benar bekerja. Dan di aplikasi Forest itu, by the way, Forest aku tidak ini benar-benar tidak dibayar sama sekali. Forest itu ngasih analytics ya. Jadi kita bisa ngelihat, oh minggu ini kita fokus berapa lama gitu. Kayak di iPhone itu ada screen time gitu, analyticsnya gitu. Which is sangat-sangat membantu, kayak oh minggu lalu aku progresnya sekian, minggu depan gimana ya gitu. Dan itu sangat-sangat membantu sih. Jadi teman-teman bisa mungkin download gitu atau cari. Pomodoro juga bisa gitu. Cuman kalau Pomodoro manual gitu pakai timer kan nggak kelihatan ini ya, nggak kelihatan analyticsnya, jadi nggak bisa di reflect back gitu, nggak bisa di evaluate buat minggu depan. Tapi menurut aku kayaknya fokus and then jadi kita fokus ngelakuin kerjaan-kerjaan kita, nyelesain kerjaan-kerjaan, and then kayaknya konsistensinya tuh fenomenanya gitu yang aku lihat ya. Jadi fokus itu adalah aksi untuk ngelakuin hal-hal yang harusnya kita lakukan, and then ketika kita ngelakuin fokus work berkali-kali, jadinya fenomena konsisten terjadi gitu dan terbentuk. Itu yang aku lihat sih dengan si aku nggak tahu ini konsepnya benar atau enggak ya, cuman yang aku rasain dari pengalaman aku kayak gitu. Dan ya kayaknya mungkin segitu aja sih teman-teman, Sabtu Berpikir kali ini. Sorry agak pendek. Dan ini kayaknya setup yang bagus ya. Aku senang sih dengan setup ini. Jadi ada lampu gitu ya, terus ada kameranya di atas ini. Aku baru sadar kalau aku tuh punya apa ya ini, tripod yang ada U-holdernya. U-holder itu buat lensa. Buat iPhone, buat kamera, buat handphone, bukan buat kamera gitu. Dan ya, aku punya dan aku kayaknya akan stick di setup ini untuk beberapa video ke depan hopefully. Dan ya, sampai jumpa di Sabtu Berpikir selanjutnya teman-teman. Semua hari teman-teman, minggu teman-teman yang ke belakang baik, dan ya, bye.